jangan bilang kita nggak tahu jawaban dari persoalan hidup ini. Wong setiap hari kita sudah bahas. Dan bersyukurnya kita, Allah kasih kunci jawaban untuk orang yang mau belajar. Apakah sedang dituntut sabarnya, ikhlasnya, yakinnya, tawakal? Tawakal. Ustaz, susah kali ya melawan. Nah itu tadi kan rasa takut. Atau mungkin ada lagi yang mungkin bertanya, kok susah kali ya menghilangkan aku, menghilangkan ego dan lain segala macam. Kan begitu kan? Oh iya, kalau ditanya susah, emang gak ada yang gampang berjalan menuju Allah. Tapi sudah jalan saja. Nanti ketika masanya kau akan tahu gitu. Yang pasti itu gak ada yang instan. Oh, kalau kesehatan, oh Pak Ustadz kok enak kan? Wah, itu kan sekarang. Bahkan ini kan cuma karena dilihat, betul tidak? Kalau faktanya sedang apa yang dihadapi kan cuman saya yang tahu. Ya kan? Orang hidup ini kan, saya pernah bilang, kita seperti masuk dalam satu lokal, satu kelas ujian. Enaknya itu cuma saling tengok sebenarnya. Si Polan nampaknya nulis aja, gak berhenti. Pandai kali. Padahal apa yang tulis-tulisinya? Saking bingungnya makanya dia nulis. Ada yang style-style bingung, megang-megang kepala. Tanya, padahal udah siap. Betul tidak? Ada yang memang dia serius, santai dan memang siap. Ada yang sok-sok serius tapi jawabannya salah semua. Nah, cobalah kalau kita analogikan sebagaimana kita berada dalam satu ruangan kelas, ya kan? Dan kita sering tengok si Polan nampaknya, ada orang nampaknya meriah, kok kayaknya bahagia kali. Itu kan sama dengan orang yang seolah-olah bisa menjawab, tapi gitu diperiksa rupanya jawabannya salah semua. Betul tidak? Enggak. Setiap kita sedang dihadapkan soal-soal kehidupan. Soal yang dihadapkan ke saya beda. Saya sedang menjawab soal apa sekarang? Soal yang dihadapkan sama Kak Leli beda. Soal yang dihadapkan sama Joko beda. Tapi masing-masing sedang menjawab soal. Betul tidak? Bersama Pak Haji entah apa soal yang sedang dia jawab. Sama Pak Wito pun sedang ada soal kehidupan yang sedang ingin dia jawab. Betul tidak? Tidak ada kita yang duduk ini atau mereka yang di luar sana yang tidak sedang mengerjakan soal ujian dari Allah. Karena dunia ini tempatnya kita menjawab soal ujian. Betul tidak? Contoh, soal yang dihadapkan sama Kak Leli misalnya. Anakmu sedang sakit, kondisinya drop, betul tidak? Kemudian semakin hari bertambah buruk. Apakah yang akan kau lakukan? Itu kan soal misalnya. A, jawabannya kau berusaha, kan begitu? Berusaha mencari obat atau mengusahakan kesembuhannya dengan cara apapun karena kau sayang sama anak. B, kan begitu. Kau sadari betapa apapun yang terjadi adalah ketetapan dan ketentuan Allah, sembari juga berusaha mencari yang terbaik. C, kan begitu sih. Kau bersabar dengan tidak berputus asa. Loh, kadang-kadang jawabannya ini ada yang sama-sama loh. Satu soal itu kadang-kadang ada yang semi-semi, butuh ketelitian. D, kan gitu kan? Kau mengusahakan apapun. Loh, betul tidak? Karena kan begitu. Karena rasa cinta dan sayang kepada anak. Kita mau pilih jawaban mana? Sahabat, dalam tarbiyah ini setidak-tidaknya kita sudah dikasih bocoran kunci jawaban atas apapun soal kehidupan yang sedang masing-masing dijawab sekarang. Apa itu? Udah pernah saya bilang, apapun jawaban kita, kalau nggak ada hubungannya sama kesabaran, keikhlasan, tawakal dan keyakinan, apapun jawabannya salah, kata Allah.
Maka cari dari opsi jawaban itu A, B, C, D, E. Mana yang ada 4 hal ini. Kata kuncinya itu sabar, ikhlas, yakin, tawakal. Ini password, ini kata kunci untuk menyelesaikan apapun soal. Artinya, ketika kau sedang menghadapi sebuah persoalan itu, apakah Allah nuntut sabarmu, ikhlasmu, yakinmu, atau tawakal, berserah dirimu kepada Allah? Yang mana gitu? Tapi manapun jawabanmu, kalau tidak ada kaitannya sama ini, pasti salah. Apapun jawabanmu, nggak berhubungan sama 4 kata kunci ini. Ini kata kunci menyelesaikan soal-soal Allah. Mau soal apapun yang dikasihkan, mau itu penyakit, pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu hubungannya cuma sama 4 ini. Paham ini maksudnya? Kadang-kadang malah 4 ini dituntut semua. A, kau diminta untuk sabar. B, diminta untuk ikhlas. C, diminta untuk yakin. D, diminta untuk tawakal. E, semua jawaban benar. Pilih mana? Semua jawaban benar, karena semua ada di situ. Dalam sebuah kasus itu ada semua itu. Tapi apapun jawaban yang kita ambil, loh, sekarang kan kita jangan bilang kita nggak tahu jawaban dari persoalan hidup ini. Wong setiap hari kita sudah bahas. Dan bersyukurnya kita, Allah kasih kunci jawaban untuk orang yang mau belajar. Apakah yang dituntut sabarnya, ikhlasnya, yakinnya, tawakal? Kadang-kadang kan masalahnya kita tahu jawabannya yang benar mana, tapi nggak kita pilih. Akhirnya salah. Soal tidak selesai, masalah nambah. Betul tidak? Perhatikan sahabat. Ketika kita menghadapi permasalahan apapun dalam hidup ini, ketika jawaban kita itu salah, artinya nggak ada hubungan sama ini, mesti masalahnya nambah. Sampai akhirnya kita suruh milih jawaban itu. Ada kondisi yang Allah paksakan kita memilih jawaban itu. Kita saja yang nggak sadar. Sebetulnya itu bantuan Allah biar jawaban kita benar. Tapi kita selalu maksa untuk tidak menjawab sabar, untuk tidak menjawab ikhlas. Akhirnya ditambah lagi biar tambah ikhlas. Persoalan ditambah terus sampai kita keseluruhan ini akhirnya semua segini lah. Akhirnya ikhlas kan? Tapi kenapa nunggu capek? Betul tidak? Ini paham maksudnya kan? Tapi kita tetap nunggu capek. Padahal kalau dijawab dari awal ikhlas sudah selesai. Tapi kita masa ikhlas ngono-ngono aja. Kan gitu. Yang bilang ikhlas ngono-ngono aja siapa? Kan jawabannya nggak cuma ikhlas toh. Ikhlas sembari terus berusaha. Tapi ikhlasnya tetap ditanamkan. Oh ini masalah yang dituntut ikhlas. Ikhlasnya tanamkan dulu misalnya. Karena apapun sedang gini loh. Masing-masing kan sedang menghadapi soal nih. Yang dituntut sabarnya atau ikhlasnya atau yakinnya atau tawakalnya. Oh, udah masing-masing nyimpen jawaban sesuai dengan kondisi soal masing-masing. Oh, ini tuntut sabar misalnya. Tuh, sabarnya simpen. Tapi ya tetap terus ikhtiar, tapi dasarnya adalah kesabaran. Nggak maksa, nggak harus. Atau mungkin yang dituntut tawakalnya. Bukan berarti karena milih tawakal berserah terus dia nggak ngapa-ngapain. Itu juga salah. Simpen jawabannya di hati. Oh, harus berserah kepada Allah. Sembari upayakan sebatas yang bisa diupaya. Tapi dasarnya sudah menyerahkannya kepada Allah. Maka apapun ketetapannya sudah nggak ada masalah. Karena sudah diserahkan kepada Allah.